Kalau kalian punya banyak lini bisnis dan semuanya saling terhubung, mungkin video ini cocok buat kalian. Oke, buat kalian yang punya lini bisnis banyak, baik itu ada bisnis A, bisnis B, atau mungkin ada banyak cabang dan administrasinya mau dipisah, mungkin video ini cocok buat Anda. Terkadang harapan ingin memisahkan secara administrasi itu malah menimbulkan kebingungan sendiri. Karena begitu rumitnya kalau dikerjakan secara manual. Ini kalau perusahaan A beli ke perusahaan B, nyatanya bagaimana ya? Atau mungkin catatannya masih seperti ini. Chat WhatsApp, screenshot invoice, atau koleksi PDF yang dimana berantakan. Saya ngerti banget kalau kalian ada di posisi itu. Karena kalau bisnis makin gede, jumlah transaksinya makin banyak, tapi catatannya masih manual, itu yang malah bikin pusing sendiri. Di sini saya bakal jelasin bagaimana cara ERP menghandle multi-company atau banyak lini bisnis tersebut biar transaksi antar perusahaan kalian itu otomatis. Mari kita mulai. Di ERP ini, semua itu bisa dikelola dengan hanya satu sistem. Untuk perusahaan A, perusahaan B, semuanya menggunakan satu sistem yang sama. Apa keuntungannya? Data keuangan tetap terpisah. Stok penjualan dan pembelian berdiri sendiri. Laporan per transaksi detail. Saya sering bilang, ini bukan soal banyak lini bisnis atau banyak multi company. Tapi soal bagaimana semuanya bisa rapi dan terkoneksi. Nah, dengan fitur multi company ini, tentunya kalian bisa melihat performa tiap perusahaan, melakukan controlling transaksi antar perusahaan, dan tetap punya visibilitas grup antar perusahaan secara menyeluruh. Kalau company itu ibarat badan usaha, branch itu seperti cabang operasionalnya. Gudangnya bisa berbeda, outletnya bisa berbeda, kotanya bisa berbeda, tapi semua itu masih dalam satu kesatuan. Nah, dengan setup branch ini, kalian bisa pantau penjualan per cabang, atur stok per lokasi, monitor performa tim pada setiap branch, dan tetap pakai satu laporan keuangan. Jadi bukan cuma tahu perusahaan itu untung atau rugi, tapi kita bisa mengetahui cabang mana yang lebih menguntungkan atau yang benar-benar perform. Terus, bedanya company dengan branch apa? Ringkasnya seperti ini. Company itu entitasnya bisa berbeda, laporan keuangannya terpisah. Kalau branch, itu bagian dari operasional dari bisnis tersebut, sehingga laporannya tetap di satu company. Jadi, di ERP ini, kita dikasih fleksibilitas yang lebih. Mau tumbuh ke banyak perusahaan? Bisa. Atau mau ekspansi cabang? Keduanya bisa. Tanpa perlu ganti-ganti sistem. Enaknya kita mulai dari skenario seperti ini. Perusahaan A beli barang ke perusahaan B. Sesimpel itu? Nah, ini yang menarik. Jadi, di ERP ini, kita harus aktifkan dua hal ini. Yang pertama, tentunya multi company. Biar user kalian itu bisa akses lebih dari satu perusahaan. Yang kedua, kita aktifkan intercompany transaction. Jadi misalnya, dari perusahaan A, kalian bikin purchase order ke perusahaan B. Di ERP ini, bakal otomatis dibikinin sales order di perusahaan B tanpa kalian harus pindah-pindah sistem, ya, tanpa kalian harus bikin dokumen lagi. Analogi gampangnya seperti ini. Bayangkan kalian punya dua admin, yang keduanya saling berkomunikasi. Ada PO nih. Oke, SO-nya saya buat. Dan semuanya rapi, nggak bakal ada drama.
Sekarang kebalikannya. Perusahaan B jual ke perusahaan A. Nah, begitu kalian buat sales order di perusahaan B, dokumen penjualan terbentuk, harga transfer bisa kalian atur sendiri. Stok otomatis berkurang di perusahaan penjual. Perusahaan A langsung terbentuk purchase ordernya. Jadi yang enak di ERP ini, harga antar perusahaan itu bisa lebih fleksibel. Mau pakai harga pokok bisa, mau pakai harga transfer khusus juga bisa. Dan ini semuanya berjalan smooth. Kalian tinggal proses seperti transaksi biasa. Ini bagian yang biasanya bikin ribet, yaitu invoice hilang. Seperti yang di awal saya katakan, kalau ERP ini, transaksi intercompany-nya bisa terbentuk otomatis. Kalau perusahaan A bentuk purchase order, otomatis muncul vendor bill. Kalau perusahaan B membentuk sales order, otomatis customer invoice keluar. Keduanya ini saling terhubung. Jadi nggak ada lagi tuh, ini invoice perusahaan mana ya? Kenapa billnya nggak match? Di ERP ini, semuanya match. Semuanya sinkron. Dan yang terakhir, yang paling krusial yang berhubungan dengan stok, yaitu receipt produk dan delivery produk. Waktu perusahaan A lakukan receipt produk, tentunya stok perusahaan A bertambah. Ketika perusahaan B melakukan delivery produk, stok di perusahaan B juga berkurang. Nah, jurnal HPP dan valuasi keuangannya otomatis terbentuk sesuai standar akuntansi. Nah, kalian nggak perlu lagi tuh nyentuh apa-apa lagi selain action validate, validate, dan validate. Ibaratnya, setiap barang yang keluar atau setiap barang yang diterima itu langsung dibuatkan sampai ke level akuntingnya tanpa kalian harus mikir untuk menggunakan COA yang mana atau jurnal yang mana. Dan ini penting banget buat kalian yang emang bener-bener pengen sampai laporan keuangannya itu sehat. Jadi guys, kalau kalian punya banyak perusahaan atau banyak lini bisnis yang saling berkaitan, fitur multi-company dan transaction intercompany ini penting banget buat kalian. Ini benar-benar ngebantu buat kalian. Nggak perlu lagi catat manual, nggak perlu lagi invoice hilang yang bikin bingung. Dan yang paling penting, kalian bisa lihat kondisi bisnis kalian real time dalam satu dashboard tanpa terpisah-pisah. Oke. Kalau kalian mau saya bahas lebih dalam terkait gimana sih case yang lebih ribet, tinggalkan di kolom komentar saja. Nanti kita bahas bareng agar bisnis kalian gampang di manage ya.